Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Selvia. Saya dari Prodi PGMI ingin mempresentasikan tugas MK Bahasa Indonesia saya. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda. Saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara tengah berkumpul dalam rapat pemuda. Rapat tersebut kemudian menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Isi dari ikrar tersebut adalah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ketiga menjadi tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sudah sejak dulu, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarluaskan ke seluruh pantai Nusantara, terutama kota-kota pelabuhan. Perkembangan bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat bersamaan dengan menyebarkan agama Islam. Hal ini mudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan sebagai bahan perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Perisai, bahasa Arab, bahasa-bahasa Eropa. Bermulai dari situlah muncul berbagai variasi dan dialog dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa antar suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan. Justru makin luas bahasa Melayu itu tersebar, maka makin cepat kemerdekaan Indonesia dapat terwujud. Pada masa penjajahan Belanda, pada zaman Belanda, Volksraad Dewan Rakyat dibentuk yaitu pada 18 Mei 1918. Saat itu bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi. Kedua disimpang bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Masalah bahasa resmi lain muncul dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo tahun 1938. Pada kongres itu ada 2 hasil keputusan penting, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangan. Jepang kemudian pada 1942, Jepang menduduki Indonesia. Saat itu, Jepang hanya bisa menggunakan bahasanya sendiri. Hal ini kemudian diikuti dengan jatuhnya bahasa Belanda dari kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahkan dilarang untuk digunakan. Jepang mengajarkan bahasanya kepada orang Indonesia yang bermaksud untuk menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda untuk digunakan oleh Indonesia. Namun, usaha tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat seperti waktu itu dia menduduki Indonesia. Pada masa penjajahan, Jepang bahasa Indonesia dikatakan mengalami perlakuan yang lebih baik dibandingkan pada masa penjajahan Belanda karena saat itu untuk sementara seluruh kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahnya dapat berjalan dengan lancar. Saat Jepang menyerah, terlihat bahwa Indonesia sebagai bahasa persatuan semakin kuat kedudukannya. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, sedangkan sebagai bahasa negara telah dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 pada bab
Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca atau bahasa pengantar selama berabad-abad sebelum pengikiran Sumpah Pemuda 1928. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebangsaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bangsa yang berbeda. 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan alat, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.